Ruam merah, bersisik. Kok kayak ikan sih? Apa jangan-jangan itu kutukan? Eits, jangan salah. Kenalan dulu dong sama Erythrosquamosa. Jadi Erythrosquamosa itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada psoriasis. Psoriasis menyebabkan kulit bersisik, menebal, mudah terkelupas, kering, dan kadang juga terasa gatal. Pada psoriasis terjadi pergantian sel-sel kulit yang terlalu cepat, sehingga menyebabkan penebalan pada kulit. Faktor pencetusnya bisa karena genetik, stres, trauma, atau karena obat-obatan. Tanda khas pada psoriasis yang pertama adalah adanya fenomena seperti tetesan lilin pada kulit. Fenomena yang kedua adalah adanya Auspitz sign. Auspitz sign adalah adanya darah yang keluar ketika luka diangkat. Fenomena yang ketiga adalah fenomena Koebner, yaitu psoriasis yang muncul di area trauma dan area tubuh yang sering tergores. Contohnya adalah di area siku dan lutut. Terdapat pula psoriatic toenails, yaitu kelainan pada kuku penderita psoriasis. Wah, ternyata psoriasis itu ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama ada psoriasis vulgaris, yang biasanya muncul di siku, lutut, kulit kepala, punggung bawah, tangan, dan kaki. Yang kedua ada psoriasis guttata. Gutta artinya tetesan air, terdapat bercak seperti tetesan air yang timbul secara mendadak dan biasanya timbul setelah infeksi Streptococcus di saluran nafas bagian atas. Jenis yang ketiga yaitu psoriasis pustular. Pada jenis ini terdapat kulit yang kemerahan dengan disertai nanah. Jenis psoriasis selanjutnya yaitu psoriasis yang terjadi di lipatan kulit dengan berwarna lebih gelap daripada kulit di sekitarnya. Disebut dengan psoriasis inverse. Yang kelima ada psoriasis erythroderma. Dan selanjutnya ada psoriasis arthritis, yaitu psoriasis yang terjadi pada sendi dan biasanya menyebabkan rasa nyeri dan juga terdapat perubahan pada kuku. Selain itu, pada sendi juga terjadi inflamasi. Beranjak dari psoriasis, kita bahas tentang erythroderma yuk. Jadi, apa sih erythroderma itu? Erythroderma adalah kelainan kulit dengan ciri kemerahan yang luas pada tubuh disertai dengan adanya sisik-sisik pada kulit. Penyebabnya bisa karena alergi obat, penyakit kulit yang meluas, dan juga bisa karena penyakit sistemik seperti keganasan. Selanjutnya, apa aja ya gejalanya? Pada psoriasis erythroderma, muncul kemerahan yang tidak merata pada kulit disertai dengan sisik-sisik. Jenis erythroderma yang selanjutnya adalah penyakit Leiner. Pada kelainan ini, terjadi kemerahan yang luas dengan kulit bersisik dan kasar, yang biasanya terjadi pada bayi usia 4-20 minggu. Penyakit Sézary. Pada kulit terjadi kemerahan yang luas dengan warna merah membara, bersisik dan sangat gatal yang biasa terjadi pada orang dewasa tua. Selanjutnya, penyakit erythroderma yang ketiga adalah pityriasis rosea, merupakan suatu peradangan pada kulit yang diawali dengan satu bercak kemerahan yang kemudian menyebar dan berbentuk seperti pohon cemara atau pohon natal. Menurut penelitian, penyebab pityriasis rosea adalah human herpes virus 6 dan 7. Sebelum gejala muncul pada kulit, biasanya akan didahului dengan gejala awal, seperti demam, lemas, dan nyeri sendi. Bercak kemerahan yang pertama kali muncul disebut dengan Herold patch. Beberapa hari kemudian, muncul luka atau lesi yang sama namun berukuran lebih kecil dari lesi yang pertama. Ini dia nih gambar dari pityriasis rosea. Tapi kalau udah kena, apa bisa sembuh ya? Jangan khawatir, pityriasis rosea ini akan sembuh sekitar 10 minggu kemudian dan jarang terjadi kekambuhan. Bercak akan hilang secara perlahan dengan terapi yang tepat. Erythrosquamosa berikutnya adalah dermatitis seboroid. Apalagi tuh dermatitis seboroid? Yuk pelan-pelan yuk.
Jadi, dermatitis seboroik adalah peradangan kulit dengan ciri kemerahan dan plak kekuningan di tempat yang kelenjar minyaknya sangat aktif. Contohnya di wajah, kulit kepala, dan di lipatan tubuh. Dermatitis seboroik pada bayi biasa terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan. Lalu pada orang dewasa terjadi pada usia 20-70 tahun. Menurut data, laki-laki lebih banyak menderita dermatitis seboroik dibandingkan perempuan. Serta 85 pasien HIV atau AIDS menderita dermatitis seboroik. Kira-kira apa saja ya penyebab dari dermatitis seboroik? Yang pertama adalah adanya peningkatan produksi sebum yang menyebabkan adanya infeksi jamur dan bakteri. Penyebab kedua adalah adanya penurunan imun atau imunodefisiensi. Dan penyebab ketiga adalah adanya stres emosional atau kelelahan dan kurang tidur. Lanjut nih, kenalan sama gejala dermatitis seboroik yuk. Yang pertama ada bercak merah dan kulit kasar, ketombe, keropeng berbau tidak sedap, gatal, dan gejala yang memberat ketika terkena sinar matahari. Pada bayi, kepala tertutup plak tebal kekuningan dan berminyak. Dari semua penyakit yang kita bahas tadi, penting sekali untuk mengonsultasikan ke dokter kulit untuk mengetahui diagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat, sehingga kulitmu bisa terasa nyaman. Udah dulu ya belajar eritroskomusanya hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Dokter Muda Kulit RSD Dr. Subandi, Jember.